sebelum kita mengawali kegiatan belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dari hati. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengecek harian kalian dulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Iya, Bu. Oke, ini berarti masuk semua ya. Semuanya sekarang berdiri dulu. Kita mau ice breaking, menyanyikan lagu yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Coba semuanya berdiri. Ayo, lagunya adalah tentang perahu layar. Coba ya, ini ya. Ibu hitung 1, 2, 3. Yo yo sing gembira ala pera ini sepo Alia numpak perahu layar ing dina minggu pagi wisata alon kami wis nang ya dibuka banyu berhubungan. Sekarang setelah mempelajari tekanan pada zat cair, hukum Pascal dan bejana, sekarang kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Nah, sebelumnya ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita selesaikan hari ini, yaitu yang pertama tujuannya siswa mampu menjelaskan konsep hukum Archimedes melalui RKPD dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis syarat benda yang terapung, melayang, dan tenggelam melalui RKPD dengan tepat dan menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda yang terapung, melayang, dan tenggelam melalui RKPD. Selanjutnya kita akan ketahui peta konsepnya. Kemarin hukum Pascal sudah ya, katanya Ira tadi ya, bejana berhubungan juga sudah. Maka hari ini hukum Archimedes yang akan kita pelajari. Sebelumnya, Ibu memiliki video, jadi kalian nanti simak videonya, disimak ya. Berharap mendapat berkah dari keselamatan dari Yang Maha Kuasa, warga pesisir pantai Pasir Putih Papua menggelar ritual petik laut di bulan Muharram. Banyaknya jumlah nelayan serta budaya yang berkegiatan di sekitar pesisir membuat pemerintah daerah menjadikan petik laut sebagai pusat wisata dan budaya daerah. Bulan Muharram merupakan waktu istimewa bagi sebagian nelayan untuk menggelar ritual seperti petik laut yang digelar nelayan pantai Pakumuli Kecamatan Bulungan Jember ini. Berbagai hasil bumi dilepas di kawasan pantai dikumpulkan di salah satu bebatuan kawasan pesisir pantai Papua. Oke, cukup. Sekarang dari video yang sudah Ibu tampilkan, kira-kira apakah ada yang tahu petik laut itu apa? Ini adalah salah satu tradisi di sekitar kita, yaitu di pantai Papua, Jember. Ayo anak-anak yang tahu petik laut itu kira-kira seperti apa? Itu Bu, kayak sajian yang ditaruh di kapal kemudian ditarik ke laut. Betul sekali, jadi kayak sesajinya taruh di perahu, ya ke laut. Mungkin ada lagi yang lain? Sama ya, oke. Jadi benar sekali, tradisi petik laut itu warisan yang harus dilakukan oleh petani sebagai sedekah atau rasa syukurnya kepada laut sebagai pemberi rezeki. Karena tentunya kalau masyarakat sekitar laut bekerjanya sebagai nelayan, gitu. Benar kata Mbak Zakia bahwasannya sesajinya ditaruh di perahu kemudian dilautkan, begitu ya. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira kaitannya dengan konsep yang akan kita pelajari
gravitasi. Selanjutnya, hukum Archimedes itu dapat mempengaruhi atau memberikan pengaruh terhadap posisi benda. Jadi ada 3, anak. Ada benda yang pertama mengapung, yang kedua melayang, dan yang terakhir adalah tenggelam. Betul sekali. Jadi untuk mengapung itu misalnya kalau ada balok kayu dicelupkan seluruhnya ke suatu air, misalnya ke kolam, maka balok kayu tersebut tidak akan tenggelam. Hal ini dikarenakan massa jenis dari air lebih besar daripada massa jenis balok kayu. Kemudian selanjutnya, tenggelam apabila suatu benda itu massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Contohnya logam. Nah, jadi logam balok kecil ketika dimasukkan dalam air maka dia akan tenggelam. Ya, bisa dimengerti? Dan yang terakhir itu melayang. Jadi posisi melayang itu ketika massa dari benda tersebut itu sama dengan massa dari air. Misalnya saja ibu punya air garam dan telur. Nah, ketika telur itu ibu masukkan ke dalam air garam, maka telurnya akan melayang. Jadi tidak tenggelam, tapi juga tidak terapung. Hal ini karena massa jenis telur itu sama dengan massa jenis air garam. Nah, selanjutnya konsep hukum Archimedes yang ibu jelaskan tadi ada 3 posisi itu berkaitan dengan tradisi petik laut atau laut sesaji. Contohnya di gambar ini. Yang pertama ini adalah prosesi ketika sesaji itu diletakkan dalam perahunya. Jadi sebelum perahunya dilautkan itu sesaji yang berupa makanan, hasil bumi dari para pelaut dimasukkan ke dalam perahu. Nah, yang ketiga dan keempat ini perahu yang berisi sesaji itu sudah mulai dilautkan atau prosesi petik laut dilaksanakan. Selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Setiap kelompoknya nanti akan diberi LKPD yang harus diselesaikan dalam waktu 30 menit kemudian presentasi. Baik, dibagikan ya. Sudah dapat LKPD semuanya? Ya kelompok? Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD, kalian harus memperhatikan video dari ibu atau bisa kalian barcode langsung ya. Ini ya, ibu tampilkan dulu nanti kalau kurang jelas kalian barcode. Nah, cukup ya. Jadi silakan kalian kerjakan. Jika kurang jelas langsung bisa klik link yang ibu ada di barcode itu ya. Siap. Ayo gimana? Oh bisa ya, nomor 1 ya. Nomor 2. Nah ini bukan pertanyaannya kan seperti ini. Nah, Ya itu langsung aja ditulis diketahui dulu, baru kalian mencari gaya apanya sama dengan FA sama dengan ini. Diket dulu. Nah, diket ditanya, kemudian jawab baru kayak gini jawaban kamu. Benar sebenarnya. Cuma Ya. karena diket ditanya dijawab. Ya, oke. Selanjutnya kelompok 3 bagaimana Pak dulu? Kok masih kosong? Oke, sudah 30 menit anak-anak. Apakah semua kelompok sudah selesai? Sudah. Sudah. Oke, kalau gitu presentasi dulu. Yang pertama, apakah ada kelompok yang siap untuk presentasi? Atau yang siapa ini? Amin Enggak dulu, mau maju. Amin. Oh, Amin, oke. boleh saya soal ya dulu yang Oh iya, memang untuk yang soal elaborasi pertama itu berupa ini pengerjaan soal. Silakan siapa dulu? Kelompoknya Amin, kelompok 2. Nanti kelompok 3 mau siapa? Yang tentang video tadi berkaitan dengan video. Oh iya. Oke, dari sini Zakia ya. Oke. Dia dulu kan. Langsung dikat kita menjawab ya. perlu apa ini ya udah. Belum habis. Oke, gimana untuk kelompok 1 dan kelompok 3? Apakah ada yang berbeda jawabannya dari kelompok 2? Sama Bu. Sama, hasilnya adalah 16 meter kubik. Oke, tepuk tangan dulu di kelompok 2. Selanjutnya untuk soal yang kedua yang akan presentasi adalah kelompok 1. Silakan maju ke kelompok 1. Saya Bu. Ya, untuk soal yang berkaitan sama video tadi ya yang di record. Silakan. Oke, jadi pertanyaannya berdasarkan video petik laut yang telah kalian amati, menurut kelompok Anda, mengapa pada saat prosesi petik laut, perahu yang berisi sesaji yang bebannya berat ketika dilautkan tidak tenggelam di air laut? Elaborasi jawaban Anda. Jawabannya adalah pada saat prosesi petik laut, perahu yang berisi sesaji tidak tenggelam meskipun
dikarenakan massa jenis air itu lebih besar daripada massa jenis perahu yang berisi sesaji, sehingga posisi perahu berisi sesaji yang bebannya berat akan tetap terapung di atas air laut. Oke, sebelum duduk ya, gimana kelompok 2 dan 3? Apakah jawabannya ada yang berbeda? Atau ada yang mau menambahkan? Boleh. Cara berbisa sama. Oke, cara berbisa sama. Tentang kelompok 1. Jadi setelah presentasi dari kelompok 2 dan kelompok 1, Ibu akan mencoba mengevaluasi. Tadi jawabannya yang 1 semua kelompok sama? Enggak. Oh, enggak sama. Berapa kira-kira jawabannya? 4 meter kubik. Betul, jadi ini bukan salah, tapi kurang penyelesaiannya. Ini adalah VB atau volume benda ketika melayang. Nah, kalau yang ditanyakan di permukaan air, maka caranya adalah VB dikurangi VBF ketika dalam fluida. Jadi 20 dikurangi 16, jawabannya adalah 4 meter kubik. Itu ya dari Ibu. Kalau untuk yang presentasi dari kelompok 1 sudah lengkap menurut Ibu. Jadi posisi perahunya akan terapung. Oke ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kira-kira apakah ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Oke. Silakan angkat tangan yang mau menyimpulkan. Boleh, amin. Ayo gimana? Jadi menurut saya hukum Archimedes itu adalah gaya tolak air di mana terhadap suatu benda yang pada akhirnya nanti benda itu akan mengalami 3 keadaan. Yang pertama adalah mengapung, kemudian melayang, dan tenggelam. Kemudian pada video tadi itu mengenai budaya petik laut di mana hubungannya dengan hukum Archimedes adalah sesaji yang sudah dilayarkan ke laut tidak akan tenggelam karena memiliki massa jenis lebih kecil daripada air laut. Oke, tepuk tangan dulu kami. Jadi benar sekali kesimpulannya itu tadi tentang gaya apung pada hukum Archimedes yang menyebabkan 3 posisi ya, melayang, terapung, dan tenggelam. Dan hal ini erat kaitannya dengan posisi petik laut yang ada di sekitar kita sini, yaitu tampungan, di mana posisi perahu akan selalu terapung walaupun bebannya sangat berat. Oke, yang kemudian apakah ada yang ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Kayak berarti sudah paham semua? Belum. Oke, kalau sudah paham semua, maka Ibu akan minggu depan melanjutkan tentang tekanan pada zat gas, begitu ya? Oke, jadi kita sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Oke, sebelum kita mengakhiri ice breaking dulu, Ibu pada ya. Jadi kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, dan seterusnya sesuai instruksi Ibu. Coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk banyak. Oke ya, jadi Ibu sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam mengajar. Semoga